Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas rangkuman materi dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi oleh dosen pengampu Bapak Pauji Eskom ME. Langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengenalan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu compatur yang berarti menghitung. Pada awalnya komputer memang berfungsi sebagai alat hitung manual seperti sempoa. Namun, seiring berjalannya waktu atau seiring perkembangan teknologi, komputer berevolusi menjadi mesin elektronik yang canggih yang dapat melakukan berbagai macam tugas. Fungsi-fungsi komputer yaitu melakukan perhitungan, mengelola data, dan menjalankan program, menampilkan informasi, berkomunikasi, dan masih banyak lagi. Terus ada komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari komponen utama, yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Komponen hardware yang penting antara lain yaitu Central Processing Unit atau CPU, yaitu otak yang memproses instruksi dan data. Terus ada memori atau RAM, yaitu komponen utama yang menyimpan data sementara untuk diproses CPU. Terus ada storage, yaitu hard disk, drive, SSD, yaitu komponen yang menyimpan data secara permanen. Selanjutnya ada input device atau monitor printer, yaitu perangkat lunak untuk menampilkan hasil pengolahan data. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak, adalah program dan instruksi yang mengatur kerja komputer. Software tidak dapat dilihat secara fisik. Terus ada brainware atau pengguna, adalah pengguna komputer yang memberikan instruksi. Pengguna komputer atau brainware harus memahami antar kerja komputer. Selanjutnya ada manfaat komputer. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Komputer dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan lebih cepat. Yang kedua, memperluas akses informasi. Komputer dapat digunakan untuk mencari informasi tentang berbagai topik melalui internet. Terus ada juga perangkat keras. Ada beberapa jenis sistem komputer. Yang pertama ada Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Windows memiliki berbagai fitur dan aplikasi yang berguna serta antarmuka yang familiar. Yang kedua ada Linux. Sistem operasi open source yang mendukung berbagai fleksibilitas yang tinggi. Terus yang ketiga ada Android. Sistem operasi yang biasanya digunakan pada smartphone dan tablet. Android merupakan produk keluaran Google. Terus ada iOS. iOS adalah sistem operasi yang dikembangkan Apple dan dikhususkan untuk pengguna iPad, iPhone, dan iPod Touch. Terus ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang hanya digunakan untuk komputer dari perusahaan Apple. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Sekumpulan program komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras atau hardware komputer. Tipe-tipe software, yang pertama sistem software berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan perangkat komputer lain, yaitu sistem operasi, utilitas, dan middleware. Yang kedua ada application software, program komputer yang membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Yang ketiga operation system, bertindak sebagai antarmuka antara aplikasi software dan hardware. Selanjutnya ada basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah sekumpulan data yang dirancang dengan baik, terorganisir, dan dikelola dengan cermat. Database Management System atau DBMS terdiri dari sekumpulan program yang digunakan untuk mengakses dan mengelola database serta menyediakan antarmuka antara database dan pengguna serta program aplikasi lainnya. Selanjutnya ada fundamental data. Yang pertama ada bit, digit binary yaitu 0 atau 1, sistem bilangan binary atau sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol umumnya 0 dan 1. Terus ada byte. 8 byte biasanya digunakan sebagai satuan dari penyimpanan data dalam komputer khususnya ISO atau IEC 23821 dan 1993 mengidentifikasi bahwa 1 byte bernilai 8 byte. Selanjutnya ada field, adalah elemen data terkecil dalam database yang menyimpan data dalam format tertentu. Field juga disebut sebagai kolom, elemen data,
kolom item dan atribut. Contoh field adalah NIM, nama, nomor HP, dan alamat. Terus ada record, kumpulan data yang semuanya terkait dengan satu objek, aktivitas, atau individu. Dan selanjutnya ada file. File adalah urutan data yang menyimpan informasi, pengaturan, atau perintah yang diperlukan oleh program komputer. File dapat disimpan di berbagai media penyimpanan seperti hard drive atau dalam folder.